Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, boleh memperkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya kita diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kelas maya ini untuk saling berbagi ilmu. Baik Bapak Ibu Guru, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya menghadiri kelas ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak. Salah satu dari tuntutannya itu adalah saya harus membagikan ilmu yang saya peroleh dalam pendidikan kepada rekan-rekan guru semua. Baik Bapak Ibu Guru, tidak usah kita berbasa-basi lebih panjang lagi, langsung saja saya share screen ya Bapak Ibu. Pamit ya semua. Sudah tampil Ibu. Sudah tampil? Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Mama Yumna. Nah, sudah tampil di layar kan? Sudah tampil? Mana suaranya Bapak Ibu? Kenapa loyo sekali? Ya, jadi yang saya akan bawakan ini tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, tunggu. Di layar ini muncul. Ada di sini 2 tambah 2 sama dengan 4. Tunggu. Kenapa ini udah muncul sendiri? Apakah ada jawaban lain? Terus ada 2 pertanyaan di sini. Benda apakah yang waktu hidup dinyanyikan, pas mati dikasih tepuk tangan? Coba ada yang bisa jawab tidak Bapak Ibu? Ada pertanyaan di sini. 2 tambah 2 sama dengan 4. Pertanyaannya, apakah ada jawaban lain? Terus pertanyaan kedua, benda apakah yang waktu hidup dinyanyikan, pas mati dikasih tepuk tangan? Ada yang bisa jawab? Kalau yang pertanyaan pertama, bagaimana Pak Jamal? 2 tambah 2 sama dengan 4. Apakah ada jawaban lain? Ada? Ada yang bisa jawab mungkin yang lain? Ibu Vivin, boleh mungkin. Bagaimana Ibu Vivin? Dua tambah 2 sama dengan 4. Adakah jawaban lain dari 4 ini? Menyerah? Tadi pertanyaan kedua, Jamal yang menjawab, Pak Jamal yang menjawab nyamuk. Setuju tidak dengan jawabannya Pak Jamal? Setuju. Iya. Iya, jawabannya berapa, Bu Vivin? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Benar? Jadi mau tahu jawabannya? Jadi yang benar itu adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Jawabannya tidak ada jawaban yang lain. Sudah ini kan 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau 2 tambah 2 ada ketiga. Jadi jawabannya tidak ada jawaban yang lain ya. Kemudian, benda apakah yang waktu hidup dinyanyikan dan pas mati dikasih tepuk tangan?
Menurut Pak Jamal katanya nyamuk tadi. Jadi jawabannya yang benar apa? Ada yang ini? Ada yang terngiang-ngiang? Iya. Apa itu? Oke. Jadi jawaban yang benar adalah lilin ulang tahun. Bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira masuk gak? Masuk jawabannya kalau lilin ulang tahun. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke konsep inti dari budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Coba untuk slide yang ini pembelajaran paradigma baru muncul Bapak Ibu di situ. Ini kentara tulisannya. Tulisannya dapat dibaca atau tidak? Oke. Jadi pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ada yang sudah tahu mungkin dari Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Mereka belajar, ada yang sudah tahu apa itu fokus dari pembelajaran paradigma yang baru? Boleh jadi, tapi intinya pembelajaran paradigma baru itu memfokuskan pada peserta didik sebagai apa? Sebagai pusat pembelajaran. Iya, jadi guru itu merancang siklus yang berkesinambungan, terus pembelajaran guru merancang siklus yang berkesinambungan untuk mewujudkan nanti profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu yang profil pelajar Pancasila itu apa saja? Iya, apalagi yang kedua? Berkebinekaan global. Gotong. Iya. 6. Jadi yang pertama untuk profil pelajar Pancasila itu, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tadi Ibu Vivin sudah benar tapi kurang berakhlak mulianya, Bu. Nah, yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat itu kreatif. Nah, kelima, mandiri kan? Keenam juga apa tuh? Bernalar kritis. Benar Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi, selama ini Bapak Ibu guru itu beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Terus, miskonsepsi yang kedua adalah bahwa kritik dan rasa membuat bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ini miskonsepsi yang selama ini kita ketahui ya Bapak Ibu, yang selama ini kita pahami. Kita pahamnya seperti ini, kita bisa mengontrol murid, kemudian kalau kita mengkritik siswa dan membuat siswa merasa bersalah itu mampu menguatkan karakternya. Kemudian kita juga berpikiran dulu bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Dan yang terakhir itu bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu guru tahu yang penguatan positif efektif itu yang seperti apa contohnya? Jadi yang penguatan positif efektif itu contohnya adalah pemberian hadiah. Jadi di kurikulum sekarang itu tidak boleh lagi Bapak Ibu. Pemberian hukuman dan pemberian hadiah itu tidak boleh. Kenapa? Ada yang bertanya kenapa? Jadi itu kenapa dijelaskan di tentang teori kontrol tentang dunia. Jadi yang
ada yang tentang yang kemarin-kemarin itu kita menganggap bahwa kebutuhan murid itu sama, jadi itu merupakan teori stimulus respon. Kalau misalnya mendengar teori stimulus respon ini, Bapak Ibu guru tuh berpikirannya tentang apa ya? Teori belajar yang mana? Tentang stimulus respon. Ada yang ini, yang kalau tentang stimulus respon itu apa? Betul ya, tentang behaviorisme, tentang perubahan perilaku ya. Nah, jadi yang teori stimulus respon ini dicetuskan oleh Watson, kan? Pak Jamal ya? Benar. Jadi, tapi ternyata teori stimulus respon ini dibantah oleh teori kontrol. Nah, di dalam teori kontrol tentang dunia. Jadi, dia itu baku bertolak belakang. Misalnya seperti ini ya. Kalau dalam teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu dianggap sama. Nah, sementara di teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda, kan? Setiap orang itu berbeda. Nah, kalau di stimulus respon lagi, semua orang itu melihat hal yang sama. Nah, sementara di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu kan susah ya kalau kita lakukan. Masa kita memaksa orang untuk berpandangan sama dengan kita. Nah, itu dibantah lagi pada teori kontrol. Nah, pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami, bukan untuk memaksa sama dengan kita. Nah, kemudian selanjutnya, di teori stimulus respon, perilaku buruk itu dinilai sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, misalnya, kalau contoh perilaku buruk itu, misalnya kita mendapati siswa yang melanggar. Kalau di teori stimulus respon, langsung, wah dia melanggar ini, kenapa dia harus dihukum. Kalau di teori kontrol, kita harus tanya dulu, ternyata dia punya alasan ini. Kita tidak langsung menghakimi dia, kita tidak langsung, oh dia ini salah dia. Kita tanya dulu, kenapa dia bisa melakukan hal itu. Kemudian, di teori stimulus respon lagi, orang lain itu bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, kuncinya itu ada di diri Anda. Kemudian di teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, faktanya di teori kontrol itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pada teori stimulus respon lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kayak dihukum atau di apa. Nah, sementara di teori kontrol ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kalau siswa itu kita membuat siswa itu menyelesaikan permasalahannya dengan pilihannya sendiri. Kalau di teori kontrol. Kemudian, kalau di teori stimulus respon, model berpikirnya itu menang atau kalah. Misalnya kalau kita yang menang, siswa harus mengalah, berarti siswa harus dihukum. Jadi dia kalah itu. Dia harus mengalah sama guru. Nah, kalau di teori kontrol, dia itu model berpikirnya win-win solution ya, menang-menang. Seperti itu. Jadi teori kontrol itu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang ini, yang sekarang yang kita adopsi di dunia pendidikan kita. Oke, selanjutnya disiplin positif ya, pendekatan tanpa kekerasan. Jadi Diana Gosen itu menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata akar yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa?
Jadi ini sebelum kita masuk ke nilai universal ini, saya mau menjelaskan dulu ya tentang penerapan disiplin. Di sini saya sudah menerapkan beberapa penerapan disiplin positif. Ini seperti anak kalau bertemu guru itu salim sama guru, itu nilai kebajikannya itu menghormati guru. Di sini juga mereka apel pagi itu sebagai bentuk disiplin. Nah, secara umum, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kenapa tanpa hukuman dan hadiah? Nanti kalau ada yang bertanyakan sebentar ya nanti ini. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi disiplin positif itu dapat dijadikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia dengan berprinsip pada nilai-nilai universal. Jadi nilai-nilai universal inilah contohnya untuk pendidikan sekarang kita ini kan nilai universal yang kita tuju itu adalah profil pelajar Pancasila. Kalau untuk pendidikan kita sekarang kan, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang tadi yang pokoknya profil pelajar Pancasila. Namun, selain dari profil pelajar Pancasila itu ada nilai-nilai kebajikan yang diungkapkan oleh IBO Primary Years Program tentang sikap murid. Jadi dia itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu. Kemudian contoh lain dari nilai-nilai kebajikan itu, ini dikemukakan oleh Indonesian Heritage Foundation tentang 9 pilar karakter. Jadi ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kemudian kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Kemudian percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Terus kepemimpinan juga dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian ada versi The Seven Essential Virtues. Jadi ada yang pertama empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bisa kita adopsi menjadi keyakinan kelas di kelas kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu, manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua itu kasih sayang. Jadi kebutuhan kasih sayang itu meliputi kebutuhan rasa diterima, diperdulikan, kerjasama dengan anggota kelompoknya. Kemudian kebutuhan dasar manusia kebebasan. Nah, di sini kebebasan ini individu itu kebebasan untuk mandiri, kemudian untuk memilih pilihan juga, kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan dirinya. Kemudian untuk kesenangan di sini manusia itu membutuhkan bermain, humor, antusiasme dan tertawa ya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar penguasaan. Nah, di sini yang penguasaan di sini maksudnya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan diakui. Nah, 5 kebutuhan dasar ini turut mempengaruhi motivasi manusia dalam berperilaku. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu motivasi itu ada berapa jenis? Ibu siapa nih yang ada di dalam? Motivasi itu ada berapa jenis Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu jawab? Motivasi itu ada berapa jenis? Oh ya,
Jadi motivasi itu secara umum itu ada dua ya. Ada motivasi eksternal dan internal. Iya. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi ini kan bersifat eksternal. Biasanya anak kan datang ke sekolah cepat-cepat supaya tidak dihukum atau itu ya, supaya tidak dihukum berjemur di lapangan atau lari di lapangan. Itu biasanya karena motivasi eksternal. Kemudian motivasi kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini anak-anak itu kadang belajar untuk dapat juara 1, itu juga motivasi eksternal. Nah, motivasi yang paling bagus dan diharapkan setiap orang itu dimiliki, baik kita maupun anak-anak itu adalah motivasi yang ketiga ini, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini munculnya dari dalam diri. Misalnya Bapak Ibu guru mungkin saat ini mengikuti semacam aksi nyata buat saya. Bapak Ibu guru ingin mendapatkan mengetahui juga ilmu di sini ternyata itu tentang motivasi, tentang budaya positif. Itu kan juga untuk menaikkan nilai diri Bapak Ibu guru dan bisa diterapkan ke anak-anaknya. Lanjut ke teori tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang tahu apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada yang tahu? Oke, kita langsung saja ya, biar cepat. Jadi, hukuman itu adalah tindakan atau sanksi yang diberikan oleh sistem hukum kepada seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran. Nah, sedangkan konsekuensi adalah hasil atau dampak dari tindakan atau keputusan tertentu. Nah, konsekuensinya itu dapat berupa positif atau negatif, tergantung pada situasi. Maksudnya tuh sifatnya positif atau negatif. Sedangkan restitusi adalah tindakan mengganti kerugian atau kerugian yang disebabkan oleh tindakan. Nah, diperjelas lagi di sini bahwa hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, misalnya datang terlambat, tiba-tiba guru langsung, ayo lari ke tengah lapangan, lari keliling lapangan sebanyak 7 kali. Nah, itu kan biasanya secara tidak terencana ya. Nah, kalau misalnya konsekuensi itu dia terencana sesuai aturan. Terus kalau yang hukuman itu murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan atau bersifat satu arah. Jadi berupa hukuman fisik dan fisik. Nah, kalau di hukuman itu murid tidak dilibatkan, dia hanya menerima saja apa yang disuruhkan oleh si guru yang menghukum. Nah, sementara konsekuensi murid dibuat tetap tidak nyaman. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Dan untuk yang restitusi ini, yang proses yang memang diharapkan untuk kita miliki sebagai guru di pendidikan saat ini, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini terjadi proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini proses restitusi. Jadi kita mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas pelanggaran yang telah dia buat. Nah, untuk lebih jelas lagi, ini contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kasusnya itu murid datang terlambat ke sekolah. Contohnya ya. Jadi untuk hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat. Karena dia terlambat masuk, jadi dia selama jam istirahat itu harus tetap di kelas. Sedangkan restitusi itu guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati guru dan membantu menyelesaikan masalah. Jadi ini untuk hukuman lagi, guru marah-marah ke murid. Kemudian murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini contoh ya, contoh dalam kasus murid datang terlambat ke sekolah. Sedangkan untuk konsekuensi, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, di restitusi ini,
murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, lanjut kita ke keyakinan kelas. Bapak Ibu guru apa sudah membuat di kelasnya itu sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya? Ada yang sudah menerapkan tentang keyakinan kelas? Nah, jadi di sini tuh keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diterapkan di kelas ya. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Beda sayang. Itu kesepakatan itu bagian dari peraturan. Tapi kalau ke peraturan kelas itu kan kita biasanya guru yang membuat ya. Tapi kalau kesepakatan kelas itu bersama melibatkan murid. Jadi nanti ikuti saja yang ini ya, supaya yakin kalau keyakinan kelas itu beda dengan ini. Jadi di pembuatan keyakinan kelas itu di sini keyakinan kelas itu kan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu, bisa ditinjau kembali. Nah, untuk Ibu Vivin tadi yang bertanya tentang keyakinan kelas itu dengan peraturan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Nah, contohnya ini ya. Ini tentang proses saya membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Nah, di sini saya membuat kesepakatan kelas bersama. Ya, kesepakatan kelas yang kita buat itu ada 10. Nah, yang pertama, kalau keluar pada saat jam pelajaran harus ada izin pada guru. Harus mengerjakan tugas rumah. Kelas harus bersih saat guru sudah masuk. Kemudian tidak boleh keluarkan baju di luar atau celana, di luar celana atau rok. Kemudian harus hadir tepat waktu. Yang keenam, kalau tidak hadir harus ada keterangan. Kemudian tidak boleh membuli teman sekelas. Yang ke-8 itu tidak boleh bolos saat belajar. Tidak boleh makan saat belajar. Yang 10, belajar dengan gembira saat proses pembelajaran. Jadi ini kesepakatan kelas yang kami buat. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini kan masih ada beberapa kalimat yang bentuknya negatif. Contohnya ini di poin yang keempat kan, kesepakatan kelas poin yang keempat. Tidak boleh keluarkan baju di luar. Dan poin ketujuh tidak boleh membuli teman sekelas. Kemudian juga tidak boleh bolos saat belajar. Tidak boleh makan saat belajar. Nah, poin ini, kalimat-kalimat ini diubah ke kalimat yang positif. Kalau kalimat satu, kalau kesepakatan kelas yang ke-1, yang kedua, yang ketiga itu sudah positif. Nah, yang ini diubah lagi ke kalimat-kalimat positif semua. Nah, dari kalimat-kalimat positif ini, kita tinjau kembali kalimatnya. Nah, kalau misalnya contohnya ya, kalau keluar saat jam pelajaran harus izin pada guru. Jadi, keyakinan kelasnya itu apa? Nah, kalau keyakinan kelasnya itu tidak boleh harus izin pada guru itu artinya kan menghormati guru ya. Jadi keyakinannya itu menghormati guru. Seperti itu ditinjau setiap kalimat. Jadi harus kerjakan tugas rumah. Itu artinya dia bertanggung jawab pada tugasnya. Kemudian baju tetap dalam celana atau rok, berarti dia harus disiplin saat berpakaian. Nah, dari kesepakatan kelas ini akhirnya diubah ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya ini, yang ini, kami menghasilkan keyakinan kelas yang ini. Kami menghormati guru, itu kami saling menghormati antar teman, kemudian kami bertanggung jawab terhadap tugas, kami menjaga kebersihan kelas. Seperti itu.
Jadi kalimatnya itu beda sekali kan konteksnya kalau kami menghormati guru. Jadi itu anak-anak itu diajak kami kan dari konteks kalimatnya saja anak-anak diajak untuk bertanggung jawab. Semua dalam kelas itu menjadi tanggung jawabnya. Jadi beda yang dibicarakan oleh Ibu Vivin itu mana peraturan. Sebenarnya peraturan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Tapi kalau menurut tapi saya menyebutnya itu kesepakatan kelas karena kami itu sepakat bersama siswa, bukan saya bikin sendiri. Jadi saya sebut dengan kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini dijadikanlah keyakinan kelas. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, atau manajer. Kalau Bapak Ibu guru sekarang ini posisinya di mana nih? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer saat ini? Jadi inilah contoh ya agar bisa dipahami bahwa penghukum itu seperti apa. Jadi contohnya itu di penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa lupa bawa topi. Nah, kalau posisi guru penghukum langsung tidak ada ABCD langsung. Karena oh kamu ini lupa bawa topi. Langsung hormat bendera 1 jam. Itu si guru penghukum. Kemudian si guru pembuat rasa bersalah biasanya itu akan berkata seperti ini. Harus berapa kali Bapak atau Ibu bilang topi itu setiap Senin dipakai. Ibu kecewa dengan kamu. Biasanya seperti itu. Jadi anak itu dirasa bersalah karena ibu guru kecewa sama kamu nih kayak gitu. Kemudian untuk pemantau. Contoh kalimatnya nih biasanya seperti ini. Kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Senin depan ibu tidak mau tahu kamu harus sudah pakai topi. Nah, dia itu yang pemantau ini memantau pelanggaran yang ini dengan peraturan sekolah. Kemudian untuk teman, posisi guru sebagai teman, biasanya kata-katanya itu, ayo dong nak ikuti aturan sekolah. Tidak susah kan? Tolong bantu ibu sekali ini. Jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Biasanya itu tolong bantu ibu. Itu untuk posisi guru teman. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang ini posisi manajer. Posisi manajer ini yang dituntut Bapak Ibu guru miliki sekarang saat ini posisi manajer. Jadi dia itu tidak langsung menghakimi tapi menanyakan apakah kamu tahu kesalahan kamu. Kemudian bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Itu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi ke contoh-contoh lain untuk kalimat-kalimat penghukum. Misalnya seperti ini. Kok kamu tidak pernah benar melakukannya? Ini contoh guru penghukum ya. Nah, kemudian lanjut ke saya kecewa dengan perbuatanmu. Ini si guru pembuat rasa bersalah. Selalu mengatakan seperti ini. Contoh-contohnya saja nih. Kemudian, ayo dong demi bapak atau ibu gurumu. Ini guru yang menjadi dengan posisi teman, posisi kontrol teman. Nah, sekarang yang terakhir, yang selanjutnya bukan terakhir ya. Jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai. Jadi ini si pemantau. Dan yang terakhir, yang paling disarankan untuk kita miliki, apa rencanamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Ini si manajer. Jadi untuk menjadi guru dengan posisi manajer itu, kita harus mengetahui proses ini ya, namanya proses segitiga restitusi. Jadi di proses segitiga restitusi ini, Bapak Ibu ada tiga tindakan yang kita ambil dalam menangani kasus. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah,
Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi untuk menstabilkan identitas itu biasanya kan anak kita panggil ya, kita panggil. Terus ditanya kesalahannya tentang ini kenapa. Nah, pada saat menstabilkan identitas itu kita stabilkan dulu kemarahannya si anak dengan kita mengatakan bahwa misalnya contohnya ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu guru juga pernah. Nah, itu contoh kalimatnya. Nah, kemudian di validasi tindakan eh, biasanya kita menanyakan sebagai guru, kita akan menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, si anak kan langsung akan ini, karena bercerita karena merasa didengarkan. Nah, di segi menanyakan keyakinan ya, di langkah menanyakan keyakinan, di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, terus bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya di situ. Di segitiga restitusi. Jadi penting sekali untuk menjadi guru dengan posisi kontrol manajer, kita harus tahu segitiga restitusi ini. Nah, untuk contohnya, ini saya telah membuat skenario tentang segitiga restitusi. Di sini saya pernah melakukannya bersama siswa saya. Jadi skenario-nya itu Selasa siang, saya ya tidak bisa mengajar pelajaran prakarya di kelas 8 karena harus mengikuti rapat penting di ini. Terus saya pun memberikan tugas kepada siswa kelas 8 agar tidak kosong. Namun ternyata salah satu siswa saya yang bernama Rafkil malah tidak mengerjakan tugas. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya pada saat pengumpulan tugas, si Rafkil ini tidak mengumpulkannya. Nah, keesokan harinya saya mengoreksi tugas dan saya tidak menemukan dia mengerjakan tugas. Nah, contoh percakapannya seperti ini ya Bapak Ibu yang telah saya buat. Ini hanya sebagai contoh saja, sebagai referensi untuk Bapak Ibu nanti mempraktekannya ke anak-anak. Kalau ada anak siswa, ibu guru atau bapak guru yang melakukan pelanggaran. Nah, ya begini. Selamat pagi Bu Guru, ya selamat pagi Rafkil, ayo silakan duduk. Jadi kita buat anak itu senyaman mungkin. Nah, kamu tahu kan mengapa dipanggil ke sini? Si anak langsung ya tahu, mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Iya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Bu masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, di sini tindakan menstabilkan identitasnya ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu guru. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Nah, ini validasi sekaligus disambung dengan validasi tindakan yang salah ya. Jadi si anak itu akan menjelaskan apa alasannya. Kita pun bisa mendengarkan alasannya kenapa. Nah, di sini saya capek Bu dan mengantuk. Soalnya malamnya saya bermain game di HP sampai jam 1 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Jadi untuk menanyakan di tahap menanyakan keyakinan, jadi kamu masih ingatkan keyakinan kelas kita? Nah, jadi kita ingatkan keyakinan kelas kita. Nah, setelah keyakinan kelas kita, kita menanyakan solusi apa nih untuk dia mengatasi masalah ini. Nah, si anak kan langsung berpikir, mungkin dia seperti ini dia, contohnya dia minta maaf dan mengumpulkan tugas. Kemudian dia tidak akan tidur terlalu malam lagi. Jadi, si anak itu juga dilatih untuk berpikir kritis kan. Dilatih untuk bertanggung jawab dengan kesalahan yang telah dia buat. Seperti itu. Nah, sekarang terakhir ya penutup. Jadi dalam penerapan ini saya memang belum sempurna ya, di sekolah saya belum sempurna. Nah, di sini saya menerapkan nilai disiplin bergotong royong, keyakinan universal dari ini, bergotong royong membersihkan lingkungannya. Kemudian ini si anak-anak juga dilatih untuk percaya diri, mandiri ya, mandiri mereka memimpin apel untuk di teman-temannya. Kemudian mereka juga percaya diri untuk tampil presentasi. Kemudian mereka juga kreatif dan mereka berwawasan global itu mereka mulai menggunakan pemanfaatan melalui ini pemanfaatan Chromebook. Ini beberapa walaupun belum sempurna, tapi ya namanya kita baru mulai
belum tentu kan langsung sempurna. Eh, Oke, dalam penerapan disiplin positif itu memang dibutuhkan kesabaran dan butuh dukungan dari kepala sekolah utamanya dan kolaborasi dengan rekan guru maupun warga sekolah yang lain. Nah, untuk mencapai visi yang menjadikan murid itu menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itulah Bapak Ibu Guru sekilas tentang pemahaman budaya positif dan contoh penerapan yang telah saya lakukan di sekolah saya. Bila ada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, boleh. Tentang keyakinan kelas tadi, kan ada tipe-tipe guru katanya menghukum, kan ada yang memberi nasihat tadi apa, dan yang terakhir apa tadi yang saya kurang, yang ketiga itu yang terakhir manajer. Kadang kita sudah berusaha menjadi guru tipe mengajar. Sebenarnya guru itu tidak ada niatnya mau memberi hukuman kepada siswa kalau memang siswa tersebut tindakan yang dilakukan itu berkali-kali bahkan tidak mengindahkan dalam proses pembelajaran atau dalam kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran lah. Kalau di kurikulum Merdeka itu kalau hukumannya non fisik juga tidak bisa ya, seperti mengerjakan tugas itu masuk kategori pemberi hukuman atau bagaimana itu, Bu Rati? Maksudnya. Nah, sama dong. Hmm. Dia kumulong dibuat ya. Kalau variasi panjang. Membangun jalan lagi. Kalau di dunia, ya kalau di dunia ini pasaran dan mulai punya penguat. Penggamparan yang luar tuh. Gitu. Enggak lah. Kalau seandainya begini kejadiannya itu berulang-ulang kali, maksudnya apa berulang-ulang kali, maksudnya sudah seperti tahapan yang dilakukan Ibu Rati tadi sudah beberapa kali pemanggilan. Tapi kesalahannya sih dia tahu kesalahannya, cuma karena tidak tahu faktor apa sehingga anak-anak itu berulang-ulang terus. Berapa tipsnya?
Iya, mengerti Bu. Mengerti Bu Ratu, mengerti, saya sudah paham. Wanda. Izin saya Ibu. Eh, Assalamualaikum Ibu Rati. Eh, ini saya ingin bertanya tentang reward tadi nih. Di kurikulum Merdeka kan sudah dilarang pemberian reward. Reward yang seperti apa yang dilarang itu? Apakah dalam bentuk hadiah atau seperti apa? Karena kan reward macam-macam nih. Dalam memberikan tepuk tangan saya itu suatu reward juga untuk guru kepada muridnya. Seperti itu Bu Rati. Jadi mungkin bisa dijelaskan reward-reward seperti apa yang dilarang dalam kurikulum Merdeka, karena setahu saya reward ini salah satu hal yang memacu semangat siswa dalam mengembangkan dirinya gitu dalam hal belajarnya, kemudian akan berdampak positif juga di hasil belajarnya. Seperti itu Bu Rati. Coba ini yang bertanya sepertinya Pak Jamal ya. Iya Bu Rati, saya pakai laptop nih, HP tadi lowbat. Jadi reward-reward yang dimaksud di sini tuh seperti pemberian gelar juara 1, gelar juara 2 pada saat penerimaan rapor. Hal yang seperti ini kan tidak boleh lagi terjadi karena biasanya pada penerimaan rapor itu ditekankan pada aspek pengetahuannya saja. Nah, sementara kita tahu bahwa setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Nah, dari sini kita tidak boleh lagi memberi gelar juara atau memberi gelar bintang pada anak. Nah, kalau misalnya ingin memberikan apresiasi, berilah apresiasi ke seluruh anak. Misalnya mereka berani tampil begitu, diapresiasi, mereka menjawab, diapresiasi dengan tepuk tangan. Misalnya, jadi semuanya diberikan tepuk tangan. Misalnya ketika mereka semua kelompok itu tampil setelah presentasi, semua kelompok, maksudnya ya semua kelompok diberikan tepuk tangan, semua kelompok. Jangan hanya satu kelompok saja yang menurutnya kita terbaik untuk tampil, yang itu yang ditepuk tangan kan. Jangan begitu, tapi semua yang tampil diberikan tepuk tangan. Siapapun muridnya kita itu harus diberi apresiasi semua. Iya, makasih Bu Rati. Begini, menurut sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan setelah mengikuti perkuliahan kemarin, kemudian setelah dalam kelas pemberian reward ke anak-anak itu saya rasa efektif ketika saya melakukan proses pembelajaran gitu. Misalnya hal kecil saja, anak bisa menjawab, tiba-tiba dikasih permen. Anak-anak yang lain itu malah tambah semangat, bukannya patah semangat begitu, bukannya terkucilkan, tidak. Mereka ingin mendapatkan permen juga, hal-hal kecil, tapi kemudian anak-anak yang tidak bisa menjawab tadi menjadi ada keinginan ingin menjawab gitu. Nah, tiba-tiba ketika di kurikulum Merdeka dihilangkan reward-reward ini, saya rasa malah akan tidak ada tantangan bagi siswa gitu. Tantangan mereka menganggap bahwa untuk apa menjawab? Toh juga tidak ada apa-apanya untuk kita, lebih baik ya kita biasa-biasa aja gitu. Jadi kayaknya gitu di kurikulum Merdeka malah aneh gitu kalau misalnya kita kalau misalnya di ketika pembagian raport sejak kurikulum 13 juga memang sudah tidak ada pemberian hadiah, tidak lagi juara 1, juara 2, juara 3. Tetapi ketika kita mengaplikasikan dalam kelas kemudian dihilangkan
pembelian reward tadi itu saya rasa mungkin tidak efektif menurut saya dalam pembelajaran. Tidak ada penghargaan bagi anak-anak gitu untuk hal kemampuannya dalam kelas seperti itu, Bu Rati. Nah, untuk memberi apresiasi kepada siswa itu sebenarnya gampang sih Pak. Setiap kelompok yang tampil itu berikan apresiasi. Siswa juga kalau mau berikan apresiasi, semua siswa puji dia dengan kemampuan apanya yang dia miliki, dengan potensi yang dia miliki. Nah, Tidak kedengaran suaranya, Bu Rati. Itu di maaf tangan Bapak tadi Ibu, kan, apa ada suara saya pesta. tidak kedengaran? Bu, Kedengaran nih, Bu. siswa juga kalau mau berikan apresiasi, semua siswa puji dia dengan kemampuan apanya yang dia miliki, dengan potensi yang dia miliki. Nah, kemarin ini saya mencoba suatu teknik lagi untuk mengapresiasi, membantu siswa untuk mengapresiasi diri dan mengenali diri mereka. Nah, caranya itu ketika saya absen, biasanya kan absen biasa saya manggil nama mereka, mereka menjawab ya hadir bu. Nah, saya baru-baru menerapkan ini ketika mengabsen itu. Misalnya saya menyuruh mereka untuk ini, misalnya namanya siswa pertama Jaimin, siap, saya adalah siswa yang paling rajin. Terus siswa yang kedua Ekarina, siap bu, saya adalah siswa yang paling baik hati. Seperti itu Pak. Jadi siswa itu kita diajak mereka untuk mengenali dirinya, oh ternyata dia seperti ini. Seperti itu sih Pak, coba diterapkan nanti Pak, itu seru sekali Pak. Baik Ibu, makasih atas jawabannya. Mungkin terus kalau misalnya untuk menghilangkan hal yang saya sudah terapkan tadi, bagaimana kira-kira membiasakannya dengan cara apa dalam kelas supaya anak-anak itu bisa semangat gitu? Jadi maksud Bapak ini kan kalau kita menghilangkan pemberian hadiah, bagaimana cara kita itu untuk menyenangkan siswa kan? Ya menurut saya Pak, untuk menyenangkan siswa itu atau membuat siswa termotivasi dalam belajar itu tidak mesti menggunakan hadiah. Jadi ada banyak cara Pak. Yang pertama bisa menggunakan ice breaking, kemudian yang kedua juga bisa mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran atau menerapkan juga pembelajaran kooperatif seperti TGT atau kooperatif lainnya juga bisa. Kemudian mengintegrasikan teknologi seperti aplikasi-aplikasi edukatif atau video-video yang menarik untuk ditampilkan. Selain itu, seperti yang saya jelaskan tadi Pak, kalau misalnya kayak memotivasi siswa itu dengan mengapresiasi semuanya itu lewat mengabsen siswa itu, dan mereka merespon dengan menjawab bahwa mereka ini siapa. Menurut saya itu sangat efektif untuk menaikkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Sebenarnya masih banyak hal lain
yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan siswa dalam pembelajaran dan juga memotivasi siswa. Namun yang baru saya terapkan itu adalah hal-hal yang tadi yang saya baru jelaskan. Bapak bisa mungkin mencari referensi juga dari video-video pembelajaran di YouTube sekarang ini. Masih banyak kok Pak, tanpa lagi pemberian hadiah. Baik Ibu, makasih atas jawabannya. Saya akan coba mengubah cara mengajar saya supaya bisa saya kayak terinspirasi dari caranya Ibu Rati nih dalam hal mengajar. Mungkin di lain waktu saya sering-sering komunikasi dengan Ibu Rati untuk memperbaiki cara mengajar saya dalam kelas. Makasih Ibu Rati. Sama-sama Pak. Semangat untuk berubah demi pendidikan yang lebih baik. Kayaknya sudah cukup ya, sudah mengerti semua sepertinya. Baik, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu Guru antusiasme dalam mendengarkan dan menyimak aksi nyata yang telah saya lakukan. Terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru boleh melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Sama-sama.